Renungkanlah, Anda punya pendapatan 100.000. Anda membeli beras pada 3 hari. Pada hari pertama, itu hari Senin, harga beras itu 10.000, maka jumlah beras yang Anda beli sebanyak 10 kilo. Hari Selasa, harga beras 20.000, dengan jumlah beras yang Anda beli 5 kilo. Hari Rabu, harga beras 50.000, maka jumlah beras yang Anda beli 2 kilo. Dari gambaran ini jelas kelihatan harga beras semakin lama semakin naik, dan jumlah beras yang Anda beli semakin turun, sementara nilai uang yang 100.000 ini sampai kapanpun nilainya tetap sebesar 100.000. Ini yang disebut dengan nilai nominal uang. Sementara daya beli uang tersebut semakin lama semakin turun. Ini yang disebut dengan daya beli real, yang semakin hari semakin turun dalam kasus ini. Artinya lebih mahal uang tersebut pada hari Senin dibandingkan dengan hari Selasa. Mana lebih tinggi pendapatan Anda hari Senin, Selasa atau Rabu? Hari Senin setara dengan 10 kg. Hari Selasa, uang Anda itu setara dengan 5 kg. Hari Rabu, uang Anda yang 100.000 setara dengan 2 kg beras. Nah, perhatikan di sini. Dibandingkan dengan hari Senin, harga beras 10.000. Hari Rabu, harga beras 50.000. Pendapatan Anda 100.000, maka dapat 20.000. Artinya di sini pendapatan Anda hari Rabu turun menjadi 20.000 dibandingkan hari Senin. Padahal tadi pendapatan nominal Anda tetap 100.000, tetapi pendapatan real Anda hari Rabu turun menjadi 20.000 dibandingkan hari Senin. Hari Selasa, harga beras itu 20.000. Dibandingkan dengan hari Senin yang 10.000, maka pendapatan Anda turun menjadi 50.000 dibandingkan dengan hari Senin. Pada hari Senin, harga beras 10.000 dibagi 10.000 dikali 100.000. Di sini 100.000. Ini disebut sebagai tahun dasar, ya. Nah, hari Selasa sama hari Rabu ini dibandingkan terhadap hari Senin. Hari Senin ini disebut sebagai tahun dasar dalam istilah GNP atau GDP, pada kasus ini sebagai hari dasar. Maka pertanyaan ini, mana lebih tinggi pendapatan Anda hari Senin, Selasa atau Rabu? Adalah hari Senin. Cara perhitungan di atas disebut dengan mendeflasikan ke tahun dasar, dalam hal ini hari Senin. Demikian juga di perhitungan GNP yang digunakan adalah GNP real atau daya beli. Maka dalam perhitungan GNP yang digunakan bukan nilai 100.000 yang tadi, 100.000, 50.000, 20.000. Nah, 20.000 ini dibandingkan dengan hari Senin. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan rumus seperti ini. GNP pada tahun pertama dikurang GNP pada tahun N dikurang 1 dibagi GNP N dikurang 1 dikali 100%. Misalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 itu sama dengan GNP pada tahun 2020 dikurang GNP pada tahun 2019. Itu N dikurang 1 dibagi GNP pada tahun 2019 dikali 100%. Sementara pendapatan per kapita 2020 itu dicari dengan persamaan GNP pada tahun 2020 yang kita sudah dapat di sini dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Inilah konsep pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real, sama seperti contoh yang tadi. Yang digunakan adalah harga beras, bukan pendapatan yang 100.000. Pendapatan nasional real dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional nominal, sama seperti yang tadi. Pendapatan pada hari Selasa turun menjadi 50.000 dibandingkan dengan hari Senin.
pendapatan hari Rabu turun menjadi 20.000 dibandingkan dengan hari Senin. Cara mendeflasikan yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau BCR. Pendapatan nasional nominal sama dengan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku, sama seperti yang tadi harga beras di atas. Pendapatan nasional real sama dengan pendapatan nasional menurut harga konstan, sama seperti yang tadi pada hari Senin. Sebagai tahun dasar 100, pada hari Selasa menjadi 50, pada hari Rabu pendapatan itu menjadi 20. Kembali di sini, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Dengan bertambahnya barang yang diproduksi, itu dapat menunjukkan terjadi pertumbuhan ekonomi. Deflator GDP mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Sama seperti tadi harga beras. Harga beras di hari Rabu dibandingkan dengan hari Senin, maka pendapatan turun dari 100 menjadi 20. Pada hari Selasa, pendapatan turun dari 100 menjadi 50. Deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP real. Deflator GDP sama dengan JNP nominal dibagi JNP real dikali 100%, GDP nominal versus GDP real. GDP nominal adalah nilai barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku. GDP real, nilai barang atau jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan. Contoh GDP nominal tahun 2020 negara A memproduksi 2 jeruk dengan harga Rp1.000, 5 melon dengan harga Rp2.000. Maka nilai GDP di sini jumlah jeruk dikali harga jeruk ditambah jumlah melon dikali harga melon. Maka nilai GDP di sini, jumlah jeruk di sini ada sebanyak 2 dikali 1000 ditambah jumlah melon 5 dikali harga melon 2000, maka GDP di sini menjadi 12.000. Kelemahan ini, perhitungan GDP nominal sangat terpengaruh oleh perubahan harga, sama seperti yang tadi di atas harga beras. Artinya, jika harga berubah, maka GDP akan meningkat walaupun produksi tetap, sehingga tidak memperlihatkan kondisi perekonomian sebenarnya, maka digunakan GDP real. Inilah alasan mengapa kita menggunakan GDP real bukan GDP nominal. Sama seperti contoh beras tadi, kita tidak menggunakan pendapatan yang 100.000, tapi kita menggunakan nilai pendapatan real. Hari Senin 100, hari Selasa 50, hari Rabu menjadi 20. Untuk menghindari kelemahan pada perhitungan GDP nominal, maka digunakan GDP real. Contoh, tahun 2019 negara A memproduksi 100 jeruk dengan harga Rp1 dan 50 melon dengan harga Rp2. Dan untuk menghindari kelemahan pada perhitungan GDP nominal, maka digunakan perhitungan GDP real. Saya ulangi ini. Dan tahun 2020 negara A memproduksi 150 jeruk dengan harga Rp2 dan 100 melon dengan harga Rp2. Kembali saya katakan di sini, untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka digunakan harga tahun dasar, misalnya tahun 2019. Pada kasus tadi, hari dasar yang kita gunakan hari Senin. Maka GDP real 2019 sama dengan jumlah jeruk 2019 dikali harga jeruk 2019 ditambah jumlah melon 2019 dikali harga melon 2019. Inilah GDP real pada tahun 2019. Nah, perhatikan di sini. Tetapi GDP real 2020, jumlah jeruk 2020 dikali, di sini dia harga jeruk 2019. Jadi tahun dasar di sini 2019. Jangan dibuat ini menjadi harga jeruk 2020. Ditambah jumlah melon
tahun 2020 dikali harga melon 2019 karena tahun dasar tadi 2019. Contoh 1, di sini harga dan kuantitas. Di sini tahun ini untuk jeruk dengan jumlah dan harga. Kemudian jumlah dan harga melon di sini, kemudian GDP nominal, kemudian GDP real tahun dasar 2019. Pada tahun 2019, jumlah jeruk itu ada sebanyak 100 dengan harga Rp1, dan jumlah melon ada sebanyak 50 dengan harga sebesar Rp2. Maka GDP nominal adalah 100 dikali harga, yaitu 100 itu menunjukkan jumlah, 1 itu menunjukkan harga, ditambah jumlah melon 50 dikali harga melon sama dengan 200. GDP real di sini dengan tahun dasar 2009 itu sama dengan 200, yaitu 100 dikali 1 ditambah 50 dikali 2. Artinya dikatakan ini 200. Hasil dari penjumlahan inilah sebagai tahun dasar atau sebagai pembanding, seperti contoh harga beras pada hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin itu sebagai hari dasar. Pendapatan pada hari Selasa, Rabu dibandingkan dengan hari Senin. Maka deflator GDP di sini itu sama dengan 100, yaitu 200 dikali 100 sama dengan 100. Pada tahun 2020, jumlah jeruk itu 150 dengan harga sebesar Rp2 dan jumlah melon sebesar 50 dengan harga sebesar Rp3. GDP nominal di sini kita kalikan harga dan jumlah dapat 600, dan GDP real di sini dengan tahun dasar 2019 yang membedakan. Di sini harga kita kalikan dengan 321 GDP real di sini jumlah jeruk ini dikalikan dengan harga pada tahun 2019, bukan pada tahun 2020. Itu pengertian dengan tahun dasar 2019. Demikian juga untuk melon, harga di sini ya, dua ini dari harga tahun 2019 bukan 2020. Maka GDP deflator di sini sebesar 600 dibagi 350 dikali 100 sama dengan 171. Artinya terjadi kenaikan GDP sebesar 71% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dari mana 71%? 171 dikurang 100. Pada tahun 2021, jumlah jeruk yang diproduksi 200 dengan harga sebesar Rp3 dan jumlah melon sebesar 150. Ada momen. Dengan harga sebesar Rp4. GDP nominal di sini kita tinggal mengalihkan jumlah barang yang diproduksi dengan harga barang itu sendiri, yaitu 3 di sini dan harga 4 di sini, 1.200. Tetapi untuk menghitung GDP real dengan tahun dasar 2019, harga ini menjadi harga tahun 2019, sehingga di sini 200 dikali 1. 1 ini harga jeruk pada tahun 2019 dan 2 di sini harga melon pada tahun 2019. Maka dengan demikian deflator GDP itu sama dengan 1.200 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 240. Artinya terjadi kenaikan GDP pada tahun 2021 sebesar 240 dikurang 100 sebesar 140% dibandingkan dengan tahun 2019. Di sini harga dan kuantitas. Di sini tahun untuk jeruk
di mana jumlah dan harga, kemudian melon di sini untuk jumlah dan harga, kemudian di sini GDP nominal, di sini GDP real tahun dasar 2019. Pada tahun 2019, jumlah jeruk itu 10 kilo dengan harga Rp20. Dan jumlah melon yang diproduksi 50 kilo harga Rp10, maka GDP nominal Rp700 dan GDP real Rp700. Dari mana angka 700 ini? 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 10. Di sini deblator GDP, yaitu GDP nominal dibagi GDP real, yaitu sama dengan 100. Pada tahun 2020, jumlah jeruk yang diproduksi itu ada sebanyak 15 dengan harga sebesar 30, jumlah melon sebanyak 100 dengan harga sebesar 20. GDP nominal kita kalikan 15 dikali 30 ditambah 100 dikali 20. Itulah GDP nominal dikalikan dengan harga berjalan. Beda dengan jika GDP real tahun dasar 2019. 1.300 ini jumlah jeruk pada tahun 2020 dikalikan dengan harga jeruk pada tahun 2019 ini. Kemudian ditambah dengan jumlah melon pada tahun 2020 dikalikan dengan harga, bukan harga 2020 tetapi harga pada tahun 2019, dapat 1.300. Sehingga deblator GDP di sini 2450 dibagi 1.300 dikali 100%. Pada tahun 2021, jumlah jeruk yang diproduksi itu ada sebanyak 20 dengan harga sebesar 40, jumlah melon ada sebanyak 150 dengan harga sebanyak 30. GDP nominal sama di sini 20 dikali 40 ditambah 150 dikali 30 didapat sebesar 5.300. Untuk menghitung GDP real dengan tahun dasar 2019, harga ini pada tahun 2021 diganti dengan harga tahun 2019, sehingga di sini dapat 1.900, yaitu 20 dikali 20 ditambah 150 dikali 10, bukan dikali 30. Maka dengan demikian deblator GDP sama dengan 5.300 dibagi 1.900 dikali 100%. Di sini ada pendapatan per kapita, tingkat kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menghitung pendapatan per kapita, tingkat kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Jika jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 10 orang, ini misal, sebanyak 13 tahun 2020 dan 17 orang pada tahun 2021. Maka pendapatan per kapita di sini 70. Dari mana 70 ini? 700 dibagi 10. 700 ini dibagi 10. Kemudian pendapatan per kapita pada tahun 2020 itu sama dengan 1.300 ini dibagi 13. Dan pendapatan per kapita pada tahun 2021 1.900 ini dibagi 17. Maka persentase pertambahan kemakmuran sama dengan 42,9% di sini dan 11,76%. Nah, pertambahan kemakmuran ini sama dengan pendapatan per kapita pada tahun 2020 dikurang pendapatan per kapita 2019 dibagi pendapatan per kapita 2019 dikali 100%. Maka persentase pertumbuhan ekonomi di sini persentase pertumbuhan ekonomi 86% dan 46%. Pertumbuhan ekonomi ini sama dengan GNP real dikurang GNP real N dikurang 1 dibagi dengan GNP real N dikurang 1 dikali 100%. Sehingga dapat di sini 86 dan 46%.